Welcome to my channel. By Chris Cinema. Wanita ini ingin awet muda selamanya. Setiap hari mandi sama susu. Orang miskin dapat susu gratis setiap hari. Tetapi mereka tidak tahu ini adalah susu yang dipakai sama wanita itu untuk mandi. Ceritanya terjadi di zaman kuno. Ratu melihat mawar dengan duri mekar di salju putih. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, tetapi tangannya tertusuk duri dan berdarah. Pada saat itu, dia membuat satu keinginan. Dia berharap bayinya akan lahir dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, rambut sehitam eboni. Tidak lama kemudian, sang ratu melahirkan seorang bayi perempuan. Itu Putri Salju. Putri diberi dari Tuhan ini dicintai oleh semua orang. Tidak lama, ratu meninggal. Di saat raja patah hati, tentara misterius mengobarkan perang. Lalu raja bertempur dengan gagah berani. Tentara itu sepertinya terbuat dari keramik. Raja dengan cepat menang. Dari kerumunan, dia melihat seorang wanita bernama Ravenna. Raja tertarik dengan kecantikan wanita itu. Tidak lama setelah itu, Ravenna menjadi ratu baru. Tak disangka di malam pernikahan pertama, sang ratu mengeluarkan pisau dan menikam raja sampai mati. Ternyata Ravenna adalah pemimpin pasukan itu. Kastil itu dengan cepat diserang. Ratu memerintahkan bunuh semua orang ada di dalam kastil. Putri Salju dipenjara di benteng yang dibentengi. Setelah itu, Ravenna menyatakan dirinya sebagai ratu. Sejak saat itu, semua kota jatuh ke dalam kegelapan. Ratu memerintahkan pembunuhan semua lawan. Ratu percaya bahwa ketika dia memiliki kecantikan abadi, dia akan memiliki segalanya. Setiap hari Ratu akan mandi dengan susu. Menyedot daya hidup gadis-gadis muda. Ratu sangat kejam, brutal. Pemberontak akan ditangkap, hatinya hancur dengan tangan Ratu sampai mati di tempat. Sang Ratu memiliki cermin ajaib yang memberikan kekuatan magisnya. Setiap hari Ratu bertanya, cermin yang ada di dinding, siapa di dunia ini yang bisa seindah aku? Di awal setiap hari, cermin ajaib memberikan jawaban yang sama. Adalah Anda, Ratu. Anda adalah orang paling cantik di dunia ini. Tapi suatu hari dia bertanya pada cermin lagi. Jawabannya tiba-tiba berubah. Ada seorang gadis yang tumbuh dewasa, dia sangat cantik. Kecantikannya melebihi dari Ratu. Jika dia ingin mempertahankan kecantikannya, dia harus memakan hati punya gadis itu. Dan gadis itu adalah Salju Putih. Gadis pirang ini setelah satu malam menjadi wanita tua. Ternyata karena sang ratu ingin awet muda selamanya. Menggunakan sihir untuk menguras daya hidup punya gadis itu. Setelah cermin ajaib berkata, hati Putri Salju akan membuat dia awet muda. Jadi dia mengirim adiknya untuk membunuh Putri Salju. Tanpa diduga, ketika dia melihat keindahan Putri Salju, dia memiliki pikiran jahat. Saat itu, Putri Salju tiba-tiba mengambil pisau dari bawah bantalnya dan menikamnya. Lalu lari dari sel. Tapi ada banyak tentara di luar mengejar. Dalam bahaya, dia melompat ke selokan dan lolos dari pengejaran. Tapi jalan keluar dari selokan adalah tebing. Melihat ke bawah tanpa rasa takut, langsung melompat turun. Setelah naik ke tepi, Putri Salju melihat seekor kuda putih. Dia mengendarainya dan pergi. Tapi tentara masih mengejar. Dia hanya bisa meninggalkan kudanya dan melarikan diri. Ketika melihat Putri Salju pergi ke hutan hantu, para prajurit ragu-ragu. Hutan ini berisi banyak makhluk aneh. Tidak ada yang masuk bisa keluar. Putri Salju ditakuti oleh makhluk aneh dan langsung melarikan diri. Sang ratu marah ketika dia mengetahui bahwa Putri Salju telah pergi ke hutan hantu. Karena sihirnya tidak berpengaruh padanya. Jadi dia menemukan seseorang yang akrab dengan hutan hantu untuk membantunya. Mereka menemukan seorang pria bernama Erik. Mantan pemburu di hutan hantu itu. Awalnya Erik menolak permintaan dari ratu. Tapi ratu bilang dia akan memberi apa saja. Berjanji untuk menghidupkan kembali istrinya yang sudah meninggal. Dia merindukan istri jadi dia setuju. Jadi mereka pergi ke hutan hitam. Berkat pengalaman dia, Erik sangat cepat menemukan Putri Salju. Tapi pria ini bukan orang jahat. Dia mengatakan kepada pria bahwa ratu menginginkan hati dia. Jika dia membawa Putri Salju kembali, mereka berdua akan dibunuh. Kemudian Erik menyadari dia ditipu oleh ratu. Dia tidak akan menepati janji. Lalu Erik menurunkan para prajurit dan bawa Putri Salju pergi dari hutan hantu. Tapi kemudian satu monster besar muncul. Erik dirobohkan olehnya. Di saat bahaya, Putri Salju bergegas masuk. Monster itu menunjukkan ketakutan ketika dia melihat Putri Salju. Tidak tahu apa alasannya. Tapi sepertinya ada semacam kekuatan yang bekerja padanya. Monster itu melarikan diri ke tempat lain. Setelah bahaya ini berlalu, ada bahaya lain muncul. Sementara mereka berdua beristirahat,
Mereka diserang oleh sekelompok kurcaci. Ketika mereka hendak membunuh Erik, para kurcaci dihentikan oleh keindahan Putri Salju. Setelah mengetahui bahwa Putri Salju adalah anak raja, mereka memutuskan untuk melindunginya. Mereka bilang dia adalah dewi yang bisa menyelamatkan kerajaan. Saat itu tentara datang. Sekelompok kurcaci membawa mereka ke tempat rahasia. Di sini seperti surga yang penuh dengan kehidupan. Ada begitu banyak makhluk indah. Semua orang melewati malam yang damai. Keesokan harinya ketika Putri Salju bangun, dia melihat dua burung bertengger. Kemudian kedua goblin keluar. Di bawah bimbingan para goblin, dia menemukan satir, rusa putih. Sekarang semua orang tahu bahwa Putri Salju memiliki kekuatan penyembuhan magis. Kemana dia pergi semua penyakit hilang. Sekarang tentara datang untuk mencari lagi. Erik datang untuk melindungi Putri Salju. Setelah beberapa saat, dia membunuh saudara Ratu. Ratu ada di kastil, jatuh ke bawah karena rasa sakit. Sihirnya perlahan menghilang. Wajah secara bertahap menua. Dia memutuskan untuk membunuh Putri Salju sendiri. Pada saat ini, Putri Salju bertemu satu orang. Orang yang dia diam-diam cintai. Setelah membawa Putri Salju ke tempat yang sepi, dua orang berciuman dengan penuh gairah. Pria itu memberi Putri Salju sebuah apel. Putri Salju makan tanpa ragu. Tapi dia diracun, langsung jatuh. Kali ini, pria itu muncul dalam wujud aslinya. Ternyata dia adalah ratu. Karena dia ingin makan jantung punya Putri Salju. Tepat ketika dia ingin membunuh Putri Salju, Erik dan Pangeran William datang berlari. Ratu tahu dia tidak bisa melawan mereka. Berubah menjadi sekawanan gagak dan melarikan diri. Saat itu Putri Salju kena racun, dia langsung pingsan. William sangat menyakitkan. Berikan dia ciuman terakhir. Sayang sekali dia tidak bangun seperti dongeng. Sekarang Ratu terluka. Dia menghisap vitalitas para prajurit menyembuhkan tubuh di tempat rahasia. Ini adalah orang-orang yang mendukung ayah Putri Salju. Erik yang patah hati memberikan ciuman pada Putri Salju. Tiba-tiba Putri Salju bangun lagi. Semua orang sangat terkejut. Iman mereka menjadi lebih kuat. Putri Salju adalah orang yang memimpin mereka untuk menggulingkan Ratu. Putri Salju mendorong semua orang, meningkatkan kekuatan bertarungnya. Putri Salju dan pasukannya tiba di kastil. Tapi kastil ini dipertahankan dengan baik. Mereka tidak tahu bagaimana cara masuk ke dalam. Putri Salju sekarang mengingat jalan keluar rahasia yang pernah dia lalui. Para kurcaci mendobrak masuk ke pedalaman. Dan buka gerbang bentengi punya kastil. Mengatasi semua rintangan, Putri Salju menemukan Ratu. Ratu lebih kuat sekarang. Gunakan sihir dia. Mengepung para tentara punya Putri Salju. Ketika Ratu mengendalikan Putri Salju. Karena sedikit kecerobohan, dia ditikam sampai mati oleh Putri Salju. Wajah dan penampilannya kembali ke bentuk aslinya. Masa kelam kerajaan telah berakhir. Cerita akhir di sini. Putri Salju menjadi ratu baru. Kerajaan ini penuh dengan kehidupan lagi. Semua orang bahagia dan hidup damai. Putri Salju dan Erik saling memandang dengan penuh kasih sayang. Oke, video berakhir di sini. Terima kasih dan sampai jumpa. Thanks for watching.